iPhone 15 Pro Max. Udah 1 minggu lebih berapa hari gue pakai handphone ini. Dan ya, di video kali ini gue pengen cerita experience gue menggunakan iPhone 15 Pro Max selama 1 minggu. It's not all good, but here you go. Bismillah, barengan sama gue Taufik Nubu. Dan ya, gue biasa nih seliuran di dunia internet itu ngomongin tentang productivity dan juga teknologi, termasuk seperti perhandphonean yang bakal kita bahas saat ini. If you're into that kind of video, please do click subscribe dan juga nyalakan notifikasi untuk semua aktivitas dari channel ini. Dan ya, iPhone 15 Pro Max ini udah gue pakai selama kurang lebih 7 hari lewat 2-3 hari, ya mungkin hampir 10 hari lah gitu ya. Tapi judulnya iPhone 15 Pro Max setelah 1 minggu, atau 1 minggu bersama iPhone 15 Pro Max. Kalau direkap sebenarnya lebih banyak happy-nya, tapi yang bikin tidak happy-nya ini sangat-sangat mengganggu setidaknya untuk penggunaan gue sehari-hari. Oke, kita obrolin dari mungkin yang paling happy-happy-nya dulu. iPhone 15 Pro Max ini hadir dengan satu buah form factor yang sebenarnya besar, layarnya 6,7 inci, tapi ternyata untuk penggunaan sehari-hari nyaman banget. Mungkin karena penggunaan titaniumnya kali ya. Dipegang di tangan, iPhone ini cukup ringan dan bisa dibilang untuk penggunaan sehari-hari ini jadi menyenangkan. Ini bukan handphone yang mudah untuk digunakan dengan satu tangan, bener-bener emang two hands material phone gitu jatuhnya. Tapi seperti yang tadi gue bilang gitu, karena bobotnya cukup ringan, bahkan dibandingkan dengan iPhone 13 Pro sekalipun yang pernah gue coba, seenggaknya terasa di tangan gue seperti itu gitu ya. Jadi kalau dipakai sambil tiduran ataupun emang lagi light browsing sambil santai-santai, jatuhnya masih enak dan nggak bikin lo kesel karena kok nih handphone kayaknya berat banget sih. Dan kalaupun dipakai dengan casing, si iPhone 15 Pro Max ini jatuhnya menurut gue masih lumayan enak lah dipakai, nggak yang ganggu karena ketebelan atau gimana. Dari sisi baterai, jangan ditanya. Kalau gue yang tadinya biasa menggunakan iPhone 13 mini, pindah ke iPhone 15 Pro Max, tentu rasanya night and day ya. Flow untuk gue pakai sendiri biasanya gue ngecharge hanya sampai 80%, dan itu emang udah ada settingannya nih untuk lo ngecharge maksimal di 80%. Nah, itu gue nyalain di situ. Dan untuk penggunaan sehari-hari gue selama 1 minggu terakhir ini gue lebih banyak menggunakan GSM-nya dibandingkan dengan Wi-Fi-nya. Dan sebenarnya lumayan banget untuk daya tahannya karena sisa daya itu 30-40%, gue bisa dapetin screen on time ada di angka ya 2-3 jam lebih lah. Sementara kalau misalnya emang gue lagi push penggunaan sampai sisa baterai 10%, 20%, nah ini screen on time-nya bisa gue bilang lumayan luar biasa ya, karena menyentuh angka 5-6 jam. Untuk waktu nge-charge-nya sendiri, it's fairly fast. Pakai charger yang gue punya, itu 65 watt GAN. Hanya memakan waktu sekitar 30 menitan lah untuk mengisi daya sampai ke 80%. Tapi emang gue biasanya ngisi juga di atas 20 sih ya. Kalaupun misalnya gue ngisi dari daya, let's say ada di angka 7 atau 10%, untuk menyentuh angka 80%, itu pun nggak nyampe 1 jam kok. Jadi hitungannya masih aman-aman aja. By the way, kalau ada yang iseng penasaran pengen tahu ya, setelah 10 hari pemakaian, gue pakai, gue ngecharge di mobil, gue ngecharge agak sembarangan di rumah dan segala macamnya, battery health-nya masih 100%. Aman-aman aja. Nah, untuk experience penggunaan sehari-harinya sendiri, ini kalau kita ngomongin dari masalah performa gitu ya, I'm really amazed sebenarnya dengan konsep bahwa si iPhone 15 Pro Max ini dengan RAM-nya yang besar itu, akhirnya ya, bener-bener bisa nahan aplikasi di background. Kayak dulu tuh kalau gue pakai iPhone 13 mini, gue buka misalnya buka WhatsApp, terus pindah ke YouTube atau pindah ke Instagram, gue balik ke WhatsApp atau balik ke YouTube, itu biasanya udah nge-refresh lagi tuh. Nah, kali ini enggak, kondisinya si aplikasi-aplikasi masih bisa nahan di background. Lebih kayak Android lah. Dan gue juga amazed gitu ya, pernah gue ninggalin TikTok 2-3 hari, tapi pas gue buka, ternyata dia masih ada di video yang sama. So it's actually a really good experience menggunakan iPhone 15 Pro Max dari masalah performa untuk sehari-hari. Untuk masalah gaming dan lainnya, gue belum ngetes karena lagi banyak live event yang terjadi di dalam kehidupan gue. Jadi experience hari-harinya dari sisi ini dulu aja. Nah, mungkin yang paling bikin penasaran untuk lo nonton adalah performa kameranya iPhone 15 Pro Max. Gue cukup yakin di luar sana udah banyak yang bikin reviewnya. Beberapa video dan juga foto yang bisa gue kasih lihat itu adalah seperti ini. Dan bisa gue bilang it is nice experience actually buat lo punya setup kamera yang punya tele up to 5 zoom. Bisa dibilang ini proper lah untuk lo ngambil beberapa foto-foto yang cukup jauh. Gue belum berani untuk meng-compare dengan Galaxy Fold yang gue pakai karena emang belum sempet juga. Tapi bisa dibilang this is fairly good. Beberapa foto-foto yang gue punya emang bisa dibilang fun, it is nice. 5x zoom-nya
kepake banget untuk gue pakai sehari-hari sebenarnya karena sampai somehow emang gue lebih suka bermain di sini. Dan untuk penggunaan videonya pun menurut gue it is actually quite nice. Nih, lo bisa ngeliat hasil videonya yang gue punya, termasuk juga video ini. Dari tadi nih bagian gue ngobrol seperti ini direkam menggunakan iPhone 15 Pro Max, menggunakan Apple ProRes Log yang gue rekam ke SSD. Tapi bukan berarti penggunaan iPhone 15 Pro Max ini di bagian kamera tanpa celah ya, karena emang gue sempet nih make iPhone 15 Pro Max, gue pakai jalan-jalan foto-foto sekitaran rumah selama 5 menit, terus gue rekam video, baru masuk ngerekam video mungkin selama 30 detik, tiba-tiba layarnya meredup. Dan gue sempet tapi ternyata emang pas gue coba pegang handphone ya si iPhone 15 Pro Max ini panas. Agak lucu menurut gue karena berarti panasnya terjadi pas gue lagi foto-foto instead of gue ngerekam video. Padahal itu nggak di mode lock juga, di mode biasa aja. Either way, that happens dan ya udah. Ada satu lagi kejadian kurang menyenangkan yang terjadi di saat gue menggunakan iPhone 15 Pro Max, yaitu adalah blank screen. Pagi-pagi gue bangun tidur, tiba-tiba layarnya hitam, nggak bisa diapa-apain, dipencet ini itu semua segala macam nggak nyala. Syok dong gue, karena mikir kayak, apakah ini jangan-jangan gue harus bawa ke service center, handphone 25 juta, baru dipakai 1 minggu, tiba-tiba layarnya blank, hitam semua. Ternyata bisa dibilang itu penyakit yang emang terjadi di beberapa pengguna gitu ya, dan sebenarnya cara ngebalikin normalnya cukup simple, hard reset aja. Tekan tombol volume atas sekali, tekan tombol volume bawah sekali, dan tekan tombol power tahan agak lama sampai logo Apple keluar. Bener, ini ada solusinya di hard restart. But the problem is, 25 juta belum 1 minggu tiba-tiba blank screen. I don't know. Dua hal ini menurut gue cukup mengganggu yang tadi ya, untuk masalah blank screen dan juga layar yang meredup saat lagi dipakai sambil ngerekam video. Karena dua-duanya itu esensial untuk penggunaan gue sehari-hari. Membuat gue berpikir ya, apakah emang si iPhone 15 Pro Max ini pantas untuk gue simpan, gue pakai agak lama, atau ya emang sebaiknya gue lepas aja dan gue kembali ke iPhone 13 mini yang menurut gue emang kecil, simple, dan mudah dibawa kemana-mana. Tapi ya, itu biarlah menjadi untuk video berikutnya. Sampai sekarang gue mikir dulu sambil ngetes lebih lanjut si iPhone 15 Pro Max. Anyway, karena ini bukan video review ya, masih video cerita awal-awal aja. Mungkin lo punya 1 atau 2 hal yang pengen lo ketahui lebih banyak tentang handphone yang satu ini, boleh tulis di kolom komentar. Atau mungkin pengen sharing pengalaman, boleh juga tulis di kolom komentar. Buat sekarang Taufik udah mundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!